Ini kalau boleh tahu nih apa sih yang membuat kakak itu sesuka itu sama pramuka? Iya, perlu kakak ketahui juga, adik-adik perlu ketahui di rumah, secinta-cintanya saya, suka-sukanya saya dengan pramuka tidak melebihi kesukaan saya terhadap istri saya tentunya ya. Iya. Hanya intermezzo saja. Posisi kedua. Ya, jadi saya suka pramuka karena di dalamnya banyak makna. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi dan salam pramuka. Oke, pagi ini kita dengan suasana yang berbeda nih, karena biasanya kita membahas tentang fikih. Untuk kali ini nih beda dari biasanya. Kali ini kita akan membahas tentang kepramukaan dengan narasumber yang berbeda tentunya. Di sini kita bersama dengan kakak pembina di Madrasah Darul Huda ini. Oke, sebelum kita memperkenalkan narasumber kita, ini saya bersama dengan partner yang berbeda dari biasanya. Bisa kenalan sendiri ya, mungkin silahkan diperkenalkan. Oke, perkenalan singkat dari saya, nama saya Nailul Mubarak, bisa dipanggil Nailul, narasumber baru dari madrasah. Narasumber sih, dari pikiran nih khas ya, bukan narasumber. Oh iya. Iya. Oke, mungkin langsung saja. saking gimana gitu ya. Oke kak, nggak usah kenal sama saya, kan udah biasa muka saya terpampang di sini. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita kenalan dulu sama bapak narasumber kita kali ini. Selamat pagi bapak. Selamat pagi, selamat pagi kak, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi. Ini kesannya ceria banget hari ini. Iya, harus ceria. Jadi pramuka itu harus riang dan gembira. Oh iya, selalu Oke, gembira. bisa memperkenalkan diri dulu bapak sebelum kita masuk ke materi kita kali ini. Oke, terima kasih sebelumnya atas waktunya kak. Ya. Saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Jadi pastinya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah kenal ya jangan disayang. Ya. Nggak bahaya tak? Bahaya lah. Bahaya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Syiful Umam. Jadi kalau dalam pramuka sering dipanggil Kak Umam. Saya beralamatkan di Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Kak. Jadi itu sekelumit terkait pengenalan diri saya. Kemudian mungkin kalau ditanya terkait dengan hobi, saya punya dua hobi yang paling favorit, yaitu ada olahraga dan traveling. Itu dua hobi saya. Jadi itu saja mungkin perkenalan awal saya. Iya. Mungkin bisa kita perkenalan lebih jauh lagi kalau kita berpramuka bersama-sama ya. Iya. Kita bisa kulik lebih jauh lagi. Ini kalau boleh tahu keseharian kakak, ini kita mainnya kakak aja kali ya, kan ini tentang pramuka, biar lebih akrab kita tanya kakak aja. Oke, ngomong-ngomong tentang pramuka nih, mau tanya nih sedikit mengenai sejarah pramuka itu seperti apa sih kak? Oke, kalau tadi ditanya terkait dengan daily activity atau terkait dengan kegiatan sehari-hari, alhamdulillah saya cukup sibuk seharian nih. Jadi saya setiap hari itu tugas saya yang pertama adalah mengajar, karena saya seorang pendidik. Saya mengajar di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Darul Huda itu 1 minggu ya, kecuali hari Jumat karena di sini liburnya hari Jumat. Jadi saya setiap pagi harus berangkat jam 7, harus sudah sampai madrasah, kemudian pulang jam 1, jam setengah 2 baru bisa pulang. Kemudian sampai rumah saya istirahat sejenak, bertemu keluarga, harus menyapa istri di rumah, harus menyapa anak di rumah sebagai penyemangat setelah lelah bekerja. Kemudian setelah itu saya mungkin karena jiwa pendidik ya, jadi saya semangatnya ini selalu ingin memberikan edukasi kepada Keluarga. anak-anak, keluarga juga. Jadi saya mulai setengah 4 sore itu saya juga punya anak-anak les
karena saya di rumah itu punya rumah pintar, semacam bimbingan belajar itu yang saya mulai, saya rintis dengan istri saya baru tahun ini saya rintis dengan istri saya mulai setengah 4 sampai dengan jam 8 malam. Wah. Jadi itu di sana nanti isinya adalah anak-anak mulai dari TK yang belajar calistung, baca tulis hitung, sampai dengan anak-anak SD mulai kelas 1 sampai kelas 6. Jadi di situ. Nah, disitulah kira-kira kesibukan saya setiap hari. Jadi sudah tidak bisa banyak bergerak lagi karena paginya udah pasti di madrasah, sore sampai malam sudah harus membimbing anak-anak di rumah karena saya punya tanggung jawab bagaimana anak-anak minimal di sekitar lingkungan saya ini mempunyai edukasi, mendapatkan edukasi agar kelak menjadi anak-anak generasi penerus bangsa yang bisa diandalkan. Itu kira-kira. Kemudian selain itu ya ada beberapa kegiatan lain, misalkan saya harus rapat kemana gitu, itu ada. Jadi kalau rapatnya bersifat penting itu saya mohon maaf ya harus izin, tidak ikut les, tidak ikut membimbing anak-anak. Jadi istri yang harus ekstra di sana, tapi ya tetap saya prioritaskan adalah membimbing anak-anak. Itu kira-kira Kak. Paling utama. Ya, itu paling Sepertinya utama. ini Bapak ini jiwa pendidiknya, jiwa-jiwanya sangat besar ya. Iya, memang harus seperti itu. Jadi saya mendapatkan salah satu pengalaman berharga ini juga salah satu prosesnya dari pramuka juga Kak. Jadi dari pramuka itu saya mendapatkan segalanya. Makanya saya kemudian sangat suka pramuka Kak. Terinspirasi dari pramuka itu. Iya, terinspirasi dari pramuka. Belum terlalu jauh nih kita membahas pramuka nih, sedikit sejarah tentang kepramukaan ini gimana nih Pak? Oh iya, terkait sejarah pramuka. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah ya, itu kita tergantung dengan sumber daya yang kita hadapi. Jadi siapa yang kita berikan materi. Jadi adik-adik di rumah, kakak-kakak juga perlu tahu bahwasannya dalam kita menyampaikan sebuah materi itu kita harus tahu siapa yang akan menerima materi tersebut di tingkat penggalang atau di tingkat penegak. Kita harus tahu yang paling sering diterima anak-anak, mohon maaf, yang paling sering diterima adik-adik di sini itu ya sejarah singkat pramuka, mulai dari Bapak Pandu Dunia. Kita tahu sendiri, kita sama-sama tahu bahwasannya ada sosok dulu anak kecil yang sering dipanggil Stevie. Nah, Stevie ini kan adalah panggilan kecil dari Baden Powell, Lord Baden Powell of Gilwell. Ini merupakan Bapak Pandu Dunia yang beliau lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Nah, itu yang materi paling sering terima oleh adik-adik di sini itu seperti itu. Jadi apalagi kan bisa disingkat BP ya kan, anak-anak itu mohon maaf adik-adik ini singkatnya BP gitu. Baden Powell itu. Kemudian terkait itu Baden Powell ini pernah menerbitkan sebuah buku, mengarang sebuah buku yang berjudul itu Scouting for Boys, yang diterbitkan pada tahun 1908. Jadi buku ini merupakan buku yang akhirnya mendunia gara-gara muatan atau isinya yang ada di dalamnya ini sangat bagus sekali tentang bagaimana kepanduan di sana dibahas di sana secara rinci. Nah, itu dalam bukunya yang berjudul Scouting for Boys itu kan. Itu sekelumit tentang Baden Powell. Kemudian yang tak kalah pentingnya harus sama-sama kita ketahui, juga adik-adik ketahui di manapun berada, bahwasannya Baden Powell ini diangkat sebagai, bahasa Inggrisnya itu Chief Scout of the World ya, bahasa Inggrisnya itu. Jadi Bapak Pandu Dunia itu sebetulnya baru tanggal 6 Agustus 1920 ketika diadakan Jambore Dunia pertama kali, yaitu di Olympia, London, Inggris. Jadi pada tanggal itu kemudian Baden Powell dianugerahi yang namanya Chief Scout of the World
atau Bapak Pandu Dunia. Dunia. Iya. Nah, itu kalau kita ngomong dunia ya. Iya. Kalau kita ngomong Indonesia, ya ada, kita kenal beberapa. Contohnya ada Bapak Kiai Haji Agus Salim. Ya, kita tahu sendiri beliau adalah sosok pahlawan nasional yang lahir dari Agam, Sumatera Barat. Kemudian kita juga mengenal yang namanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX ya kan? Ke-9 ya. Nah, itu kita juga kenal. Yang lahir di Ngasem, Yogyakarta, tanggal 12 April 1912. Kalau Sultan Hamengkubuwono IX ini juga pernah memimpin Kuartir Nasional mulai tanggal 1961 sampai 1974. Nah, itu adalah materi tentang sejarah pramuka singkat yang paling sering diterima adik-adik yang ada di madrasah Sanawiyah maupun madrasah Aliyah Darul Huda. Seperti itu kan. Kemudian ini gantian dan barangkali ada yang pengen kamu tanyakan kepada Pak narasumber nih. Gini Kak, Iya. bagaimana sih pramuka menurut Kakak? Singkat dari pramuka, pramuka itu apa? Sering kali kan pramuka itu disebut-sebut, kayaknya pramuka itu enak, pramuka itu gimana sih Kak? Iya. Kalau menurut saya secara pribadi, pramuka itu soul. Pramuka itu sudah menjadi bagian diri. Jadi karena di awal ada ketertarikan semenjak kecil, kemudian akhirnya merasa nyaman. Tapi kalau sudah nyaman jangan ditinggalkan ya. Iya. Karena merasa nyaman, akhirnya kemudian merasa ini menjadi bagian dari diri. Kemudian didalami hingga akhirnya alhamdulillah saya mulai dari tingkat MI, MTS dan MA karena kebetulan saya produk asli Darul Huda. Jadi saya MI di sini, MTS di sini, MA juga di sini. Mulai semenjak kecil saya selalu berpramuka alhamdulillah. Dan mulai saya ikuti pertama kali itu ada event jambore ranting. Kemudian sampai dengan akhirnya saya berproses di Dewan Gudep, kemudian di MA ini saya berproses juga di Dewan Ambalan. Dan akhirnya setelah lulus kuliah tahun 2015, kemudian saya lanjut mengajar di sini dan alhamdulillah diamanahi sebagai pembina pramuka. Ya mungkin itu adalah skenario Tuhan. Sejak kecil saya udah didekatkan dengan pramuka, akhirnya bekerja juga bertemu pramuka lagi deh. Gitu. Saya kira seperti itu. Kayaknya nih kakak itu suka banget, mencintai banget pramuka nih. Ini kalau boleh tahu nih apa sih yang membuat kakak itu sesuka itu sama pramuka? Iya, perlu kakak ketahui juga, adik-adik perlu ketahui di rumah, secinta-cintanya saya, suka-sukanya saya dengan pramuka tidak melebihi kesukaan saya terhadap istri saya tentunya ya. Hanya intermezzo saja. Posisi kedua. Ya, jadi saya suka pramuka karena di dalamnya banyak muatan sekali. Jadi banyak nilai-nilai positif yang terkandung dalam pramuka. Kalau zaman kecil kakak-kakak pasti tahu ketika waktu siaga dulu ada namanya Dwi Satya, ada namanya Dwi Dharma, kemudian kita lanjut di Tri Satya, ada Dasa Dharma. Kalau kita melihat dan mencermati di dalamnya, semua itu muatannya sangat bagus. Bagaimana kita harus dilatih disiplin, menghargai orang lain, kita bertanggung jawab. Bahkan yang tidak nampak di situ juga dibahas. Ya terkait apa coba? Suci dalam pikiran. Jadi pikiran kita sampai dibahas. Jadi pikiran kita harus bersih. Tidak ada prasangka buruk. Nah, itulah yang saya suka dari pramuka. Jadi sebetulnya pramuka ini sudah mencakup semuanya. Keagamaan juga ada, sosial juga ada. Nah, inilah yang kemudian pramuka sebetulnya ada organisasi yang luar biasa menurut saya. Seperti itu. Ternyata pramuka itu sudah mencakup semua. Ini mungkin banyak yang belum tahu ya, kalau ternyata pramuka itu selengkap itu gitu loh. Iya, betul. Terus kemudian nih kalau boleh tahu, sejak tahun berapa sih kakak itu jadi pembina di madrasah ini? Oke, terkait pembina di sini, jadi saya awal masuk di sini itu tahun 2015 ya. Jadi saya tahun 2015 mengabdi di madrasah sini, kemudian
kurang lebih mungkin di tahun 2016 sampai 17 saya baru diamanai menjadi pembina di sini, dan sejak itulah saya menerapkan hal-hal yang baik yang sudah diterapkan pembina pendahulu saya. Iya. Saya menambahi yang kurang saja. Saya mengimprovisasi kegiatan-kegiatan yang belum diterapkan zaman dulu. Jadi lebih dulu saya ingin mengapresiasi pada pembina-pembina saya terdahulu. Saya apresiasi yang sebesar-besarnya kepada ada Kak Abdul Munir, ada Kak Adib Ridwan, ada Kak Alimun, dan ada lagi Kak Misbahus Surur yang senantiasa selalu mendampingi kami di Dewan Pembina Madrasah Darul Huda. Apresiasi saya sebesar-besarnya hingga membuat akhirnya pramuka di Madrasah Darul Huda semakin maju dan berkembang. Udah berapa tahun itu Kak? Dari sejak tahun berapa tadi Kak? 2016 sampai 17 sampai 2023. Sampai 2023 ini. Iya. Langsung aja pertanyaan selanjutnya. Oh, sebelum lanjut Kak, ini kan punya materi, punya tema. Temanya kan pramuka menginspirasi nih Kak. Iya. Nah, siapa sih yang menginspirasi Kakak dari dulu suka dengan pramuka? Yang Kakak tertarik itu apa sih? Apa senang-senangnya atau gimananya? Sebelum lanjut nih Kak. Oke ya. Tapi sebelum itu boleh minum dulu gak? Boleh lah Kak. Tapi cuma satu ini ya. Nggak apa-apa, Nanti Kak. bisa disponsori langsung Iya. sini. Ya nggak salah. Bercanda. Kalau berbicara terkait pramuka menginspirasi, nggak usah jauh-jauh lah. Iya. Kalian ini sudah menjadi inspirasi dari adik-adik yang ada saat ini. Bagaimana pengalaman kalian di sini kan juga sudah Iya, sama-sama diketahui oleh adik-adik. Kalau ini ada Kak Nailul, dia merupakan ketua OSIS. Ini ada Kak Nunung atau Kak Jana, ya kan? Dia juga merupakan pengurus OSIS yang ini juga aktif di pramuka. Iya. Ini juga aktif di pramuka. Jadi ini merupakan, kedua orang ini merupakan inspirasi bagi adik-adik yang ada. Iklan Jadi dikit nggak ngaruh. yang paling dekat inilah, saya nggak usah jauh-jauh. Tapi kalau melihat inspirasi-inspirasi lebih juga banyak sekali. Ada beberapa orang yang menginspirasi saya. Ini saya bahas satu saja ini. Saya dulu itu pernah bertemu dengan salah seorang penggiat pramuka. Orangnya luar biasa sekali. Dia sudah mungkin saya perkirakan umur mohon maaf ya, mungkin sudah kepala 5 atau kepala 6 gitu. Tapi masih semangat berpramuka. Masih semangat berpramuka, masih energik. Ngomongnya juga jelas, pembawaannya juga santai, riang, gembira. Itu saya ketemu beliau itu saat saya ada pelatihan Karang Pamitran Iya. di Pamutan. Itu kebetulan saya mengikuti kegiatan tersebut bersama Kak Misbahus Surur dari sini. Di Karang Pamitran itu saya ketemu sosok banyak sih pemateri di sana sih, tapi yang saya kagumi satu diantaranya adalah yang namanya Kak Mulyono, Mulyono. SPD MSI. Kak Itu Mulyono, salah Kak satu Mulyono. inspirasi saya. Kebetulan saya juga pada saat itu karena beliau menerbitkan sebuah buku, saya membeli bukunya. Ini kebetulan bukunya keterampilan kepramukaan atau coding skill. Ini yang kebetulan dikarang oleh beliau sendiri. Bapak Jadi ini bukunya saya dapatkan itu dulu saat saya mengikuti kegiatan Karang Pamitran selama 2 hari kurang lebihnya. Kemudian karena saya sudah merasa ini cocok, saya langsung memburu tanda tangannya sekaligus. Jadi saya membeli bukunya sekaligus saya meminta tanda tangannya sekaligus. Itu nomor bukunya nomor Iya, apa? nomor HP-nya. Oh. Jadi ini nomor HP-nya sekalian saya Dapet dikasih. plus masih sampai plusnya. sekarang itu Kak? Ya, jadi sekarang saya kan mumpung ketemu orangnya. Kalau nanti kita nggak bisa komunikasi karena mungkin kita jarang ketemu, maka kan Iya. saya tidak bisa menimba ilmu sewaktu-waktu. Jadi saya langsung minta nomornya sekaligus. Gitu. Dapat plus plus. Jadi itu plus. salah satu favorit saya. Beliau itu adalah
seorang yang sangat aktif di pramuka, yang mohon maaf meskipun umurnya sampun ya sudah cukup lah, tapi masih semangat. Dan yang saya salut itu apa? Dia itu tidak hanya berpramuka, tapi dia juga sambil berdakwah. Jadi berpramuka sambil berdakwah, karena itu dia diundang dimanapun tempatnya di seprovinsi Jawa Tengah ya pada saat itu. Dia ketika memberikan materi, ia memberikan materi pramuka, tapi ada muatan dakwahnya. Jadi itu yang saya suka. Kebetulan beliau beralamat di Sulang. Jadi sambil berdakwah itulah yang kemudian oke, ini bisa saya lakukan juga. Ketika besok saya berpramuka bersama adik-adik, itu salah satu orang yang menginspirasi saya hingga saat ini, Kak Mulyono SPD MSI itu. Kalau kakak begitu, ya, dulu saya juga terinspirasi karena pramuka itu kayak baris berbarisnya itu loh kak, sangat itu, cepat kan, tertarik dengan itu, terus terlihat lebih bagus lah kalau dilihat itu. Terus saya tertarik dengan berbagai bermainnya, cara menyampaikannya, terus berbeda dengan pendidikan lainnya. Jadi kan saya tertariknya begitu kak. Oke, memang pramuka seperti itu sangat menginspirasi banyak orang. Kalau kita lihat beberapa puluh tahun ini, ya agak lama ya. Lama ya. Kita juga punya tuh beberapa. Kalau kita lihat sendiri Agustus kemarin ya, kemarin dan Agustus sebelumnya juga. Siapa sih yang menjadi anggota, menjadi petugas pengibar bendera ketika upacara 17 Agustus? Sebagian besar adalah anak-anak pramuka. Karena adik-adik di pramuka ini sudah dibekali dengan mental, sudah dibekali dengan skill, jadi dia tinggal mengolah saja. Jadi suatu saat dapat seleksi panggilan untuk mengibarkan bendera saat upacara 17 Agustus, siap dia. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga ada dari anak-anak yang di luar anak-anak Dewan Penggalang maupun Dewan Ambalan, itu ada. Tapi itulah salah satu yang bukti nyata bahwasannya memang bisa diandalkan anak-anak pramuka itu. Saya yakin anak-anak pramuka di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyatul Huda juga sangat bisa diandalkan. Karena saya yakin kalau saya sudah percaya pada mereka, mereka juga akan percaya dengan saya. Itu kalau yang terdekat ya. Yang menginspirasi lagi misalkan yang dulu pernah berproses berpramuka di sini juga banyak orang, banyak alumni dari sini yang juga sukses sekarang di sana di berbagai daerah yang sudah meniti karirnya masing-masing. Mungkin adik-adik di manapun berada juga bisa melihat bahwasannya ada beberapa alumni dari Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah Darul Huda yang dulu juga aktif di pramuka, sekarang sukses di berbagai sektor pekerjaan. Ada yang jadi dosen di Jakarta, ada yang jadi dosen di Semarang, kemudian juga ada yang menjadi TNI juga ada, jadi TNI, kemudian juga ada yang beberapa pekerjaan di sektor kesehatan juga ada. Jadi banyaklah anak-anak dulu yang giat di pramuka itu akhirnya mendapatkan imbalan gitu. Ada yang pengusaha juga, jadi banyak sekali. Jadi itulah beberapa nilai dasar yang ditanamkan dalam pramuka yang salah satunya bisa diambil, dipetik ketika dia sudah berkeluarga nanti. Kira-kira seperti itu. Ini termasuk salah satu bukti bahwa pramuka itu bisa bertempat dimanapun ya Pak, di dosen, di dunia kesehatan, ada juga bisnis juga. Wah, ini pramuka ini bisa kemana-mana. Iya. Sengaja yang selanjutnya ini mungkin barangkali yang mau ditanyakan. Kakak sebagai pembina di Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah Darul Huda ini pasti punya harapan kepada adik-adik kakak. Jadi apa sih harapan kakak kepada adik-adik di Madrasah Darul Huda ini? Oke, terkait dengan harapan ini saya agak gimana ya ngomongnya,
harapan ini ada beberapa harapan ya, tapi yang penting jangan harapan palsu ya. Iya. Ini harapan saya, benar-benar harapan saya. Yang saya harapkan untuk pramuka di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Darul Huda khususnya ini, saya berkomitmen sejak awal ingin mengembangkan pramuka di Madrasah Darul Huda ini dengan segala kemampuan saya, tentunya dengan dibantu kakak-kakak Dewan Pembina yang lain, dibantu juga dari kakak-kakak Dewan Penggalang, Dewan Ambalan. Kita bersama-sama mari kita majukan pramuka Madrasah Darul Huda secara bersama-sama. Kita saling bergandengan tangan, kita gotong royong, saling bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Insya Allah kemajuan itu akan tercipta di kemudian hari. Kemudian salah satu harapan saya kepada adik-adik yang saat ini masih menimba ilmu, masih berproses mungkin di kelas 7, kelas 8, kelas 10, kelas 11, ini saya harapkan adik-adik semua bisa mengikuti kegiatan pramuka dengan rutin, serap ilmu dari kakak-kakak yang melakukan atau memberikan materi di sana, serap sebaik-baiknya, dicatat yang penting, dihafalkan jika perlu, dan kemudian nanti nilai-nilainya sama-sama diterapkan. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam dasar dharma harus diterapkan agar nanti bisa berdampak pada kehidupan keseharian. Kalau sudah bisa mengaplikasikan nilai dari misalkan disiplin, otomatis nanti pramukanya disiplin, kesehariannya dalam dia bersekolah juga disiplin, kegiatan di rumah juga disiplin, akhirnya akan membawa dampak positif, tidak untuk siapa-siapa, untuk adik-adik sendiri. Maka dari itu, itulah yang menjadi harapan saya, ikuti pramuka secara seksama dan jangan lupa serap ilmu yang disampaikan di sana. Dan kalau sudah, ayo bersama-sama kita aplikasikan muatan-muatan yang terkandung dalam dasar dharma. Seperti itu, Kak. Kayaknya yang kakak jelaskan tadi udah mencakup sama dampak positif kita mengikuti pramuka ya. Iya, betul. Langsung aja, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, mungkin kakak punya pesan-pesan tertentu, pesan-pesan untuk adik-adik kita mungkin. Oke, di momen yang langka ini saya juga ingin berpesan kepada kakak-kakak yang hadir di sini dan yang kebetulan belum bisa hadir bersama kita, bahwasannya tetap semangat, tetap bertanggung jawab. Kalian tidak sendirian, bersama saya di sini dan Dewan Pembina yang lainnya yang senantiasa akan mendampingi kalian. Kita niatkan ini sebagai ibadah. Jadi kalau niat kita awal baik, insya Allah nanti kedepannya juga akan baik. Kita mengajar, kita niatkan ibadah agar anak-anak ini mendapatkan ilmu, mohon maaf adik-adik mendapatkan ilmu, kemudian nanti ilmunya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian nanti juga akan mendapatkan pahalanya, seperti itu. Kemudian di momen yang baik ini saya juga ingin memberikan tugas ya, Kak, mohon maaf ini juga saya beri tugas ini karena saya pembina. Jadi adik-adik dimanapun berada yang sedang menonton video ini, saya memberi tugas pada kalian untuk kelas 8, kelas 7, kelas 11, dan kelas 10 untuk bisa merangkum pembicaraan kami. Yang penting tadi apa poin-poinnya untuk dirangkum dalam sebuah kertas. Jangan lupa ditulisin nama, kemudian kelas, dan juga nanti di bawahnya dikasih rangkumannya dalam secari kertas, kemudian dikumpulkan pada hari Ahad mendatang. Jadi silakan dikumpulkan, disimak video ini dengan baik agar nanti bisa diambil oleh kakak-kakak dari Dewan Penggalang dan Dewan Ambalan. Jadi ini sekalian tugas ya, Kak. Jadi itu adik-adik ya, tolong diingat. Oke, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, buat adik-adik semuanya jangan lupa tugas dari Kak Umam, jangan lupa untuk dikerjakan ya. Sebelum saya tutup,
Jangan lupa buat teman-teman semua yang baru bergabung untuk subscribe channel ini, kemudian nyalain tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari kita. Mohon kurang lebihnya mau dimaafkan. Sekian dari kita. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.